Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Saleh Lubis pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Di video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan routing statis. Oke, kita langsung saja ya. Oke, di sini kita akan menganalisis permasalahan routing statis ya. Kita akan buat topologinya. Di sini kita memakai router seri router Cisco seri 2911. Ini dia ya. Oke, 2911 sebanyak 3 interface ya. Oke, sebanyak 3 interface, yaitu gigabit Ethernet 0/0, gigabit Ethernet 0/1, gigabit Ethernet 0/2. Ya. Sudah kita buatkan sebanyak 5. Ini 1, 2, ya. 3, 4, 5. Lima buah router Cisco seri 2911. Oke, di mana setiap router ini diwakili oleh tiap PC ya. Kita ambil PC generik sebanyak 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kenapa harus 3 interface ya? Karena kita akan menghubungkan antara PC 0 PC 0 fase Ethernet 0 dengan memakai kabel cross ke router ya. Kita buatkan gigabit Ethernet 0/0, ini 1 ya. Jadi ini satu koneksinya ya. Lalu koneksi kedua di gigabit Ethernet 0/1 ke router 1 ini ya. Ini pun di sini di router 1 kita buatkan gigabit 0/0. Lalu PC 1 fase Ethernet 0 kita hubungkan ke router 1 di gigabit 0/1 ya. Maka dari itu harus ada 3 kartu interface. Ya. Oke. Kalau ini 2 saja pun tidak masalah ya. Tapi yang di router yang kedua ini harus 3 ya. Karena ini satu interface tadi kosong ya. Tidak digunakan. Kita buat lagi ya. Router 1 gigabit 0/2 kita hubungkan ke router 2 di gigabit 0/0 dengan memakai kabel cross semua ya. PC 2 fase Ethernet 0 kita hubungkan ke gigabit 0/1 ya. Lalu kita ambil lagi kabel crossnya, router 2 gigabit 0/2 kita hubungkan ke router 3
ke gigabit 0 per 0 ya. Kita ambil lagi kabel crossnya, PC3 fase dan 0 dihubungkan ke router 3 gigabit 0 per 1 ya. Lalu router 3 gigabit 0 per 2 kita hubungkan ke router 4 gigabit 0 per 0. PC4 fase dan 0 kita hubungkan ke router 4 gigabit 0 per 1. Oke, ini jadi sisa satu ya tertulisnya. Oke, setelah itu kita akan membuatkan IP address ya. Kita klik label ya. Di sini kita buat IP-nya 10.10.10.1. Kita nggak tahu ini berapa subnet max-nya ya. Lalu kita buat di sini 50.50.50.1. Ini hanya mewakili saja ya. Lalu kita buat di sini 80. Kita buat di sini 80, 80.1. Kita buat di sini 200.200.200.1. Kita buat di sini 100.200.20.1. Oke, lalu kita buat di sini IP address-nya ya. IP network-nya ya. Untuk di router ini kita buat di sini 1.1.1.1 per 30. Oke, di sini ada IP classless-nya ya. Sini 2.2.2.1 per 30. Sini ada 3.3.3.3 per 30. Sini ada ya, di sini ada, kita buatkan saja 70.70.70.1. Kita buat saja ini titik 0 per 30. Intinya kita tampilkan saja network-nya ya. Kita tampilkan saja network-nya. Oke, ini dia ya. Oke, sekarang kita bahas tentang CIDR 11.0 per 30 ya. Kita bahas subnettingnya ya. Ini berapa network yang bisa didapat dan IP address-nya yang bisa didapat dari flash 30. Oke, di sini kita akan ya. Di sini kita akan kembali ke masalah CIDR ya. Oke, kita ambil per 30, ini dia. Ya. Sini subnet max-nya 255, 255, 255, 252. Ya, jumlah network ya. Jumlah subnet.
ya, jumlah subnet atau jumlah networknya. Empat juta 194.304 ya. Tiap subnet itu ada 4 host ya. Ada 4 host, tapi yang dipakai ini IP address-nya yang valid cuma 2 ya. Sisanya itu IP network dan IP broadcast. Oke, kita akan bahas ya IP address ya, IP address 1110 IP networknya ini ya. Jadi ini per 30 per 30. Oke, kita buatkan ya /30 ya. /30. Kita akan cari bagaimana itu mendapatkan 4 ya. 4 host. Itu dari 2 pangkat 2 bit 0 ya. Bit 0 sebanyak 2. Oke, ini dia ya. Ya, ini dia 30 ya. 4 itu dari 2 pangkat 2 jumlah 2 bit 0-nya. Jumlah 2 bit 0-nya ada 2 ya. Ini dia. Jadi total IP address. Total IP address sama dengan 2 pangkat 2. Oke. Lalu total subnetnya ya atau networknya ini dia ya. Dari rumusnya itu 2 pangkat 22. 22 itu total bit satunya ya. Ini total bit satunya sebanyak 22. Dua sama dengan 2 pangkat 22. 4.194.304. Oke, kita akan jabarkan ya IP address-nya. Ini subnet yang pertama ya. Subnet atau network pertama. Kita buatkan IP address-nya ini ya. Ini IP network-nya dulu. Ini IP address yang pertama. Ini IP address yang pertama.
IP networknya ya. Oke, yang bisa untuk host itu ini ya, IP address kedua dan ketiga. Ini sama ya. Oke, ini kita mulai. Oke, ini IP broadcast. Sorry. Ini masih subnet kedua pertama dari 4.194.304 subnet. Ini subnet kedua. Oke, kita jabarkan lagi. Ini kita lanjut aja ya. Jadi dia terus berlanjut. Ini IP address kelima, ya 6 ya. Ini dia berlanjut lagi 4, 5 ya. Oke, ini formatnya. Kita buatkan, kita jabarkan dulu ya. Kita jabarkan dulu. Jadi tiap 4 IP address ini ya, tiap 4 IP address ini dia akan membuatkan subnet yang baru. Oke. Ini subnet kedua. Ini subnet ketiga. Kita tandai ya. Jadi dia tiap 4 baris ya. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sini. Di sini. Di sini.
Oke, kita jabarkan dulu. Ya, sorry. Oke, ini ya. Lalu kita jabarkan lagi. Oke, ini saja ya. Baru kita buatkan, kita kopikan satu ya, format satu-satunya. Oke, ini dia. Oke, 3, kita lanjut lagi ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, 9 subnet dari ya, masih 9 subnet dari 4.194.304 ya. Ini dia IP address-nya. Tapi kita akan menggunakan ini saja ya, di subnet yang pertama atau network yang pertama ya. Kita akan buatkan di paket tracer. Oke, kita akan buatkan IP address-nya ya di gigabit 0/1 ya. Kita labeli dulu ya. Kita labeli di sini titik 1 saja ya, karena di sini sudah mewakili ya. Ya, oke, setelah itu di sini ya, sini 2.2. Karena sudah mewakili. Ini artinya ini IP address 1.1.1.1 ya. Artinya ini IP address 1.1.1.1. Kalau yang ini 1.1.1.2. Oke. Ya. Ini pun sama ya. Ini pun sama, tinggal di sini angka 1, di sini kita rubah ke angka 2. Tapi pengerjaan untuk IP address-nya sama seperti ini ya. Tinggal dirubah angkanya saja karena dia per 30. Ya, ini bisa dilanjuti sampai 4.194.304 subnet.
ya, seperti ini. Oke, tapi kita langsung saja ke paket tracer. Ini juga seperti itu. Ini kita pakai subnet yang pertama saja ya. Ini pun seperti itu. Begitu juga ini. Ya. Ini juga. Ini juga ya. Oke. Setelah itu kita akan buatkan IP address-nya ya di setiap perangkat, di setiap interface. Jadi yang mewakili IP address itu interface-nya ya. Setiap interface mewakili IP address supaya dia bisa terhubung ya. Kalau di sini kita tidak tahu subnet max-nya berapa ya. Ini informasi yang didapatkan. Oke, kita buat di PC0 dulu ya. Kita klik PC0. Klik sekali. Lalu ke tab desktop. Lalu IP configuration. Kita buat IP address-nya 10.10.10.1. Oke, kita buat seperti ini saja ya. Karena kita tidak tahu subnet max-nya. Ini normal saja. Oke, default gateway-nya kita buatkan ya. Kita buatkan IP address di sini satu, berarti ini dia ya. Ini berarti di sini kita buatkan karena ini dia default ya. Karena ini dia default, berarti kita buatkan saja di sininya 2 ya. Jadi ini harus satu jaringan. Default gateway-nya 2. Ini 10.10.1 kita buatkan di sini 10.10.10.2. Karena dia harus satu jaringan. Ya. Ini gateway. Ini IP gateway ya. Gateway dari PC0. IP gateway PC0. Oke. Oke, kita buatkan di routernya, klik router ya. Lalu config kita buatkan di sini ya. 3 bit 0/0. Kita hidupkan. Kita ketik IP address-nya 10.10.10.2. Klik subnet max-nya. Default saja ya. Oke, sudah hijau. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi di gigabit 0/1.
kita on kan 1.1.1.1 ini dia ya. 1, tapi sini per 30. 255.255.252. Ini dia. Ini di router 0 sudah. Oke, kita lanjut lagi ya. Di router 1. Oke, kita ke PC 1 dulu ya. Kita klik PC 1, tab desktop, IP configuration ya. Kita buat IP address-nya 50.50.50.1. Subnet max-nya default aja ya. Default gateway-nya kita buat ya 50.50.50.2. Oke, kita labeli lagi di sini. puluh 50.50.2 ya. Oke. Ini IP gateway PC 1. Oke, ini kita buat IP address-nya, klik router 1, config ya, tab config, gigabit 0/0, kita buat IP-nya ya, dari sini, kita on-kan dulu, sini 1.1.1.2, subnet max-nya, ini kita hapus, 255.255.252. Oke, sudah hijau ya. Oke, kita klik lagi. Sorry ya, kita klik lagi. Harusnya sekaligus ya. Ini sudah. Ini gigabit 0/1. Kita on-kan ya. Ini kita buatkan gigabit 0/1. Ya, ini dia ya. 50 berasal dari sini. Ya, 50.50.50.2. Ini default aja. Nggak usah dirubah. Oke, jangan ditutup dulu ya. Kita ke gigabit Ethernet 0/2. Kita on-kan. IP address-nya yang ini ya. 2.2.2.1 ya. 2.2.2.1 ya. Ini kita hapus karena dia /30, berarti 255.255.255.252. Oke, ini ya sudah. Ini sudah hijau, tapi ini belum ya. Kita akan masuk ke router 2 ya. Oke, ini kita buatkan dulu labelnya 80.80.80.2 ya. Ini IP gateway PC 2. Ini kita buatkan lagi 200.200.200.2. Ini IP gateway PC 3. Ini kita buatkan lagi 100.200.20.1.2. Oke, ini IP gateway PC 4. Oke, sudah. Ini kita klik PC 2. Kita klik tab desktop, IP configuration ya. Kita buatkan IP-nya 80.80.80.1, subnet max-nya. Ini gateway-nya ya, 80.80.80.2.
Oke, sudah ya. Ini kita klik router 2 ya, lalu tab config gigabit 0/0. Ini dia ya. Ini on kan 2.2.2 ya. Ya, 2.2.2.2 ya. Ini kita hapus, kita buat 255 255 255 252. Oke, sudah hijau ya. Oke, sorry, kita klik lagi ya. Kita klik lagi gigabit 0/1 ya. Kita on kan, lalu IP address-nya 80.80.80.2. Ini default aja ya. Kita klik lagi gigabit Ethernet 0/2, ini dia ya. Kita on kan, kita buatkan IP address-nya 3.3.3.1. Ini kita hapus karena per 30 255 255 252. Oke ya, baru kita close-kan. Oke, kita lanjut lagi ya ke router 3, tapi sebelumnya ke PC3 dulu. Kita klik PC3 ya, lalu klik tab desktop ya, lalu IP configuration, kita buat IP-nya ya 200.200.200.1. Subnet max-nya ini pasti kelas C ya, karena kepalanya 200. Kita buat gateway-nya ya 200.200.200.2. Oke, close. Setelah itu kita ke router 3, kita klik router 3 ya. Setelah itu kita klik, kita ke tab config, kita ke gigabit 0/0. Kita on kan ya. Lalu kita buatkan IP address-nya 3.3.3.2. Lalu per 30 atau subnet max 255 255 255 252. Oke. Sorry lagi ya. Maafkan. Kita klik lagi ya. Kita ke tab config lagi ya. Kita ke gigabit 0/1. Kita on kan ya. Kita buatkan IP-nya 200.200.202. Ini gateway dari PC3 ya. Oke, gigabit 0/2. Kita on kan. IP address-nya 70.70.70.1 ya. Lalu subnet max-nya 255 255 255 252. Oke, baru kita close. Setelah itu kita ke router 4 ya. Tapi sebelum itu kita ke PC4 dulu. Kita ke tab desktop lalu IP configuration ya. Kita buatkan IP-nya 100.200.20.1. Ini pasti masih kelas A ya. Lalu kita buatkan IP address-nya 100.220.2. Oke, kita close, lalu kita ke router 4 ya, ke tab config. Kita buatkan gigabit 0/0-nya, kita hidupkan dulu IP address-nya ya. 70.70.70.2 ya, per 30 atau 255 255 255 252. Oke, jangan kita close dulu ya, kita ke gigabit 0/1 ya. Ini 100.200.20.2 ya. Subnet max-nya kelas A ya, default. Jangan lupa dihidupkan. Oke, close kan. Oke, ini dia ya, sudah hijau semua.
Setelah itu kita akan tes koneksi ya. Oke, sekarang kita akan tes koneksi ya. Kita mulai dari PC 0 ya. Kita akan tes koneksi mulai dari PC 0. Kita akan geser dulu ini ya. Untuk tes koneksinya yang ada di sebelah kanan bawah. Nih. Oke, kita mulai PC 0 ke gigabit 0/0. PC 0 ya. GIG 0/0 router 0. IP address-nya 10.10.10.2. Ya, ini tanpa routing ya. Ini IP address interface GIG 0/0 router 0 ya. Oke, kita ambil simbol PDU. Kita klik ke dari PC 0 ke gigabit 0/0 ya. Sukses ya, sukses. Oke, kita delete dulu sekali lagi ya. PC 0 ke router 0 ke gigabit 0/0 router 0. Sukses. Oke, sukses. Setelah itu ya dari PC 0 lagi kita tes koneksi ke gigabit 0/1. Di mana IP address-nya 1111 ya. Oke. Ini kita delete dulu. Kita ambil simpel PDU PC 0 ke gigabit 0/0. Oke, sukses ya. Sekali lagi ya. PC 0 ke gigabit 0/1. Sukses ya. Oke, sukses. Terkoneksi. Oke, setelah itu dari PC 0 lagi ya. Dari PC 0 lagi kita akan menyeberang ke router 1 ya. Gigabit 0/0 router 1. Ya, IP address-nya 1.1.1.2. Oke.
Ini kita delete. Oke, kita ambil simple PDU PC0 ke gigabit 0 per 0 router 1. Oke, tidak terkoneksi ya Violet. Kita coba lagi. Simple PDU PC0 ke gigabit 0 per 0 router 1. Oke, Violet ya, tetap Violet ya. Ini ya, tidak terkoneksi ya, tidak terkoneksi. Oke, kita di sini kita akan merouting ya, supaya PC0 bisa terkoneksi ke router 1. Oke, di sini kita akan memakai default root. Kenapa? Karena kita buatkan supaya kita tidak ya, tidak terpengaruh dengan network yang di jaringan ini ya, di jaringan router 1, router 2, router 3, atau router 4. Jadi kita default root saja ya. Kita akan memakai default root. Ya, supaya lebih cepat. Ini ya, IP spasi root ya, 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi gateway. Ini dia ya, kita ambil yang ringkas saja. Oke, di sini kita akan routing ya. Di sini kita akan melakukan routing. Kita mulai dari router 0. Klik router 0 ya, seperti ini. Ya, di sini tidak ada default root. Di sini kita buatkan ya static ya. Di sini ada routing ya, ada static. Di sini akan kita buatkan ya. Kita tinggal mengetikkan saja 0.0.0.0, max-nya 0.0.0.0 ya, next hop-nya ya, next hop-nya ini dia ya, 1.1.1.2 add key, ini dia, ini gateway-nya ya, gateway terminal. Oke, ini pintu masuk ya, atau pintu keluar ya, pintu keluar kalau jaringan di router 0 ingin keluar ke jaringan berikutnya. Oke, kita akan klik router 1 ya. Di sini ada static ya. Oke, kita buatkan ya 0.0.0.0, max-nya 0.0 ya, 0.0.0. Oke, next hop-nya ini dia ya. Sorry, kita buatkan dulu labelnya. Gateway route
router 1. Ya. Oke, kita tampilkan lagi di sini 1.1.1.1 add. Oke, selesai. Oke, kita akan coba ya, ini kita delete dulu. Ya, kita akan coba koneksi ya antara PC 0 ke gigabit 0/0 router 1. Ini dia. Kita klik add simple PDU PC 0 ke gigabit 0/0 router 1. Oke, sukses ya. Setelah di routing ya. Setelah di routing menjadi sukses. Oke. Jadi tergantung analisis kita memakai apa ini supaya lebih cepat kita memakai default route saja ya. Oke, sudah ya, sudah terkoneksi. Kita coba ya PC 0 ke PC 1. Kita coba PC 0 ya ke PC 1. Ya, ini IP address-nya 50.50.51 ya. Ini sudah di routing ya. Oke, kita akan tes koneksi. Ini kita delete-kan, kita ambil simple PDU PC 0 ke PC 1, info crash, pilot. Kita coba lagi ya. Kita delete-kan lagi. Kita buatkan add simple PDU PC 0 ke PC 1. Oke, sukses. Jadi harus 2 kali ya. Yang pertama itu biasanya pilot ya. Yang kedua baru sukses. Ini sukses ya. Oke, setelah di routing jadi terkoneksi. Ingat setelah di routing ya. Oke, kita buatkan lagi ya. Ya, kita buatkan lagi dari PC 0 ke gigabit 0/0 router 2 ya. Ini masih di PC 0. Dari PC 0 ya ke gigabit 0/0 router 2. Oke, IP-nya 2.2.2.2. Oke, kita coba dulu ya. Ini kita delete. Ini kita buat ke PC 0. Ke sini ya. Progress pilot. Kita coba lagi sekali lagi. Oke, tetap pilot ya. Tetap pilot. Tetap pilot. Oke, kita buatkan routingnya. Ya, kita buatkan routingnya. Kita akan klik ya, kita akan klik router 2 ya ke routing statik ya, kita buat 0.0.0.0 0.0.0.0 ya. Next hop-nya atau gateway-nya ya, router 2 ini kalau dia mau keluar
Ya, pintu keluarnya ini ada di GIG 0/2 router 1. Kita buatkan dulu ya. Gateway router 2. Ini dia ya. Oke, IP-nya 2.2.2.1. Oke, add-kan. Oke, sudah ya, kita close-kan. Lalu kita coba lagi ya. Kita coba lagi add simple PDU PC0 ke PC2. Oh, sorry. Bukan ke PC2 ya. PC0 ke gigabit 0/0 ya. Router 2. Sukses. Oke, setelah di routing itu sukses. Di routing dulu. Oke. Oke, kita akan ya tes koneksi PC0 ke PC2 ya. PC0 ke PC2. Ya, IP-nya 80.80.80.1. Ya, ini sudah di routing ya. Kita akan coba, ini kita hapus, kita klik add simple PDU ke PC0 lah, ke PC0, lalu dari PC0 ke PC2. Oke, ini masih valid, kita delete lagi ya. Kita coba lagi PC0 ke PC2. Oke, masih valid ya, masih valid. Ya, kita akan lihat kenapa bisa valid ya. Oke, ini sudah di routing. Ya, ini kita akan menganalisis ya permasalahan routingnya kenapa bisa valid sesuai dengan materi kita. Oke, kita akan routing dulu router 1 ya. Router 1 ke router 2. Ya, ini router 1 ke router 2 belum kita routing ya. Oke, jadi ya kita akan klik ya. Lalu ke tab config ke static ya. Kita buat 0.0.0.0 lalu max-nya 0.0.0.0 ya. Kita buat next hop-nya ini gateway ya. Ini gateway router 1 ya. Oke. Kita buat IP-nya 2.2.2 ya, lalu add-kan. Ini sudah ada, sudah masuk database ya. Oke, kita close. Oke, kita coba. Kita delete-kan dulu sudah ya. Lalu kita coba PC1 ke PC2. Sukses. Ya.
Kita coba PC 0 ke PC 2. Oke, sukses. Berarti permasalahannya ya, ini router 1 ya harus di routing dulu ke router 2 ya. Ya, ini. Jadi ya, PC 0 ke PC 2 ya. Ini kita harus routing dulu ya. Kita harus routing dulu itu router 2. Router 1 ya. Kita harus routing dulu router 1. Ya, router 1 harus di routing ya, memakai default root supaya PC 0 dan PC 2 itu terhubung, terkoneksi. Ya, begitu juga ya, PC 1 ke PC 2. Ya, PC 1 ke PC 2. PC 2 IP-nya juga 8081. Ya, jadi ini harus di routing dulu ya. Router satunya ya. Jadi router 1 harus di routing supaya PC 0 PC 1 pun bisa terhubung ke PC 2 ya. Successful. Itu dia ya. Lalu kita akan koneksikan PC 0 ke PC 3. Sebelum itu PC 0 ke gigabit 0/0 PC 3 ya. PC 0 ke gigabit 0/0 router 3. Ini ya. IP-nya 3.3.3.2. 3.3.2. Oke, ini dia. Oke, ini belum di routing ya. Kita delete ya, kita add simple PDU PC 0 ke gigabit 0/0. Oke, violet ya, karena belum di routing. Oke, kita routing dulu. Kita routing dulu ya. Kita klik router 3. Ya, lalu routing static 0.0.0.0 ya. Aksesnya 0.0.0.0 ya. Next hop-nya ini dia gateway-nya di sini ya. 3.3.3.1 add-kan. Oke, terus ini gateway router 3. Oke. Oke, ini kita delete. Kita add simple PDU PC 0 ke PC 0 ke gigabit 0/0 router 3. Oke, sukses. Oke, sukses ya. Sukses, ini di routing ya, sudah di routing, sukses. Oke, setelah itu kita
ke ya PC0 ke PC3. PC0 ke PC3. IP-nya 200.200.201. Oke, ini dia ya. Kita coba. Ini delete. Add simple PDU PC0 ke PC3. Pilot. Jadi kita harus merouting dulu ya. Merouting dulu router 2. Ya. Seperti ini ya. Ini dia PC0 ke gigabit 0/0 router 2 ini bisa setelah di routing. Tapi PC0 ke PC2 ini harus merouting router 1 ya. Nih. Jadi kita harus routing ini ya. Kita harus routing ini gateway ya, router 2. Jadi kita klik router 2, config ya. Routing static, tab static 0.0.0.0 ya. 0.0.0.0 ya. Oke, ini 3.3.2. Kan belum ada di database-nya ya. 3.3.3.2. Oke, add kan. Oke, selesai. Kita coba lagi ya. Oke, add simple PDU PC0 ke PC3. Oke, kita coba lagi ya. Ini delete PC0 ke PC3. Oke, sukses. Jadi dia harus di routing dulu router 2-nya ya. Ini routing router 2. Supaya dia terkoneksi. Oke. Begitu juga ya. PC2 ke PC3. Pasti sukses ya. Pasti sukses karena sudah di routing ya. Dia PC2 ke PC3. IP-nya sama. Sukses karena sudah di routing. Oke, kita coba ke PC0 ke PC4 ya. Tapi sebelum ke PC4, ke gigabit 0/0 router 4 ya. Ke sini. PC0 ya. Ke gigabit 0/0 router 4. Oke, IP-nya 70.70.70.2. Nah, ini IP-nya ya. Oke. Kita coba. Ini deletekan dulu sudah. Add simple PDU PC0 ke gigabit 0/0 router 4. Refresh pilot. Kita delete lagi, kita buat lagi ya. Oke, pilot ya. Jadi kita harus merouting dulu ya. Kita harus merouting dulu ya.
kita klik ya, kita klik router 4-nya, tab config, routing static, dan 0.0.0.0 ya, 0.0.0.0 next hop atau gateway, ini dia ya, gateway router 4. Oke. tujuh puluh 70.1. Oke, add kan. Oke, close kan. Kita coba nih, kita delete ya. Simple PDU PC0 ke gigabit 00 PC4. Oke, sukses. Ini setelah di routing ya, sukses. Kita coba PC0 ya, PC0 ke PC4. Ya, IP address-nya 100.221. Oke ya. Ini kita coba. Ini kita delete. Oke, kita ambil simple PDU PC0 ke PC4. Oke, file kita coba lagi, kita delete ya. Kita coba lagi PC0. Oke, sorry. PC0 ke PC4. Oke, file memang file ya. Jadi ya seperti tadi kita harus merouting dulu router 3-nya ya. Ya, seperti ini ya. Kita harus routing dulu router 3-nya. Ini ke sini ya. Gateway router 3. Oke, ini dia. Klik router 3, tab config, lalu ke routing static ya. Ini dia. Kita masukkan 0.0.0.0, lalu 0.0.0.0, next hop-nya 70.70.70.2. Oke, add kan. Oke, close kan. Kita coba, ini sudah kita delete, kita coba add simple PDU ya. PC0 ke PC4. Oke, file kita coba lagi. Minimal 2 kali ya. PC0 ke PC4. Oke, sukses ya. Oke, jadi di routing dulu router 3 ya. Supaya dia sukses. Begitu juga PC3 ke PC4 ya. PC3 ke PC4. Ini IP-nya ya, sama ya. Oke, kita coba delete-kan PC3 ke PC4. Sukses ya. Oke, sukses. Oke, kita buatkan PC0 ke PC1 sudah ya. PC0 ke PC2 sudah, PC0 ke PC3 sudah, PC0 ke PC4 sudah. Oke, berarti sudah terhubung semua ya. Berarti sudah terhubung semua. Oke, itu dia ya. Jadi sudah terhubung semua.
setelah di routing memakai default route. Oke, ini saja ya materi dari saya tentang menganalisis permasalahan routing statis ya. Kita memakai default route. Jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.